ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Kembali kita melanjutkan kajian usul as-sunnah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, telah kita ketahui bersama bahwasanya setiap ada lafaz wahai orang-orang yang beriman, setiap ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka yang dimaksud atau pasti setelah lafaz tersebut akan ada amalan berupa perintah yang wajib untuk kita lakukan. Kalau tidak, maka akan ada larangan yang harus kita tinggalkan. Ini pasti. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fa'ar'iha sam'an. Dengarkanlah baik-baik. Karena pasti setelahnya apakah setelahnya itu akan ada perintah atau akan ada larangan. Itu pasti, salah satu di antara dua. Nah, di antaranya di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Di sini perintah. Perintah untuk kita menjaga diri kita. Wa ahlikum, dan untuk menjaga keluarga kita. Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, allimu ahlakum al khaira. Ajarilah keluarga kalian kebaikan. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, sesuatu yang paling besar yang dengannya kita menjaga keluarga kita atau menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka adalah ilmu agama. Tidak ada sesuatu yang paling besar kecuali ini, ilmu agama, yang dengannya kita akan bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari jilatan api neraka. Dengan ilmu agama. Karenanya para ulama dahulu mereka tidak kenal lelah untuk menuntut ilmu agama. Dan sering kita sebutkan sejarah para ulama, sampai mereka ada yang kencing darah, sampai mereka ada yang makan rumput, sampai mereka ada yang makannya bukan main, yang makannya sangat menyedihkan kalau dibanding zaman kita sekarang. Itulah yang membuat ilmu-ilmu yang mereka dapatkan berkah. Itulah yang membuat ilmu-ilmu mereka
mudah untuk mereka amalkan. Karena sayang, mereka sudah tuntut, sudah mencari ilmu itu berbulan-bulan, bahkan dengan jalan kaki atau dengan menunggang onta. Sayang untuk tidak diamalkan. Namun beda di zaman kita sekarang ini, kita dengan mudah kita mendapatkan ilmu agama, namun berat untuk kita amalkan. Saking mudahnya kita mendapatkan ilmu agama, berat pula kita mengamalkan. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, sampai kapan kita akan menuntut ilmu agama? Sampai kita melangkahkan kaki kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sampai mati, kata Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama lainnya. Kita menuntut ilmu agama. Karena dengan inilah kita akan bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dengan apa kita akan jaga? Dengan ilmu agama. Dan ketahuilah jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, semua amalan ibadah yang kita lakukan pasti butuh ilmu terlebih dahulu. Al ilmu qabla al qawli wal amal, kita telah ketahui semuanya. Dengan ilmu terlebih dahulu. Oleh karena itu hendaklah kita jangan dilalaikan dengan perkara-perkara yang mubah sehingga kita lalai dari menuntut ilmu agama. Silahkan untuk mengerjakan perkara-perkara yang mubah, namun jangan mengalahkan perkara menuntut ilmu agama. Duduklah kita dalam majelis ilmu agama. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah sedikit pembukaan untuk atau dari kami, bahwasanya penting sekali untuk kita terus saling menasihati dalam menuntut ilmu agama. Karena semakin hari kita melihat orang semakin malas untuk menuntut ilmu agama. Sebagian kita semakin menjauhi majelis ilmu agama, berbagai alasan. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan usul as-sunnah, pondasi akidah. Sekarang kita akan membahas pondasi yang ke-16 dan insya Allah kalau ada waktu pondasi yang ke-17 juga. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu bil mizani yaumal qiyamah. Meyakini adanya mizan, timbangan pada hari kiamat. Kama jaa, sebagaimana yang telah datang, sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzanul 'abdu yaumal qiyamati fala yazinu janaha ba'udah. Seorang hamba akan ditimbang pada hari kiamat, maka tidak dapat mengimbangi berat sayap seekor nyamuk. Wa tuzanu a'malul ibadi kama jaa fil asar. Kemudian juga yang akan ditimbang juga adalah amal perbuatan, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Wajib kita mengimani dan membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mizan, timbangan pada hari kiamat kelak. Wal i'radu amman radda dzalik. Kemudian menjauhi orang-orang yang menolak tentang hal itu. Wa taraka mujadalatah, dan kita harus juga menjauh dari memperdebatkan hal itu. Kenapa kita disuruh untuk menjauhi berdebat tentang hal ini? Karena kita telah yakin bahwasanya mizan itu ada, timbangan itu ada. Dan kita nggak boleh memperdebatkan sesuatu yang sudah kita yakini. Tidak boleh. Karenanya dahulu ada seorang yang datang kepada Imam Malik rahimahullah ingin berdebat. Apa kata Imam Malik? Pergilah kamu. Saya sudah yakin apa yang saya pegang. Saya sudah yakin apa yang saya amalkan. Sedangkan kamu berdebat karena kamu ragu.
Itu kata Imam Malik rahimahullah. Sesuatu yang sudah kita yakini tidak perlu kita perdebatkan. Seperti ini contohnya al-mizan, timbangan. Dan nanti akan ada kelompok-kelompok yang akan mengingkari timbangan ini. Di antaranya adalah pentolan Ikhwanul Muslimin, yaitu Said Qutb. Ya, nanti kita akan sebutkan insyaallah. Para jemaah dirahmati Allah tabaraka wa taala, telah banyak dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang hal ini, tentang mizan. Yang pertama adalah dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a." Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Adanya timbangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat menunjukkan bahwasanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka pada hari itu tidak ada sama sekali akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun amalan kita kelak itu sebesar atau sekecil biji sawi, ya, zarrah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan timbang kelak. Wa kafa bina hasibin, maka cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ini yang pertama. Dalil yang kedua dalam surah Al-A'raf ayat 8. Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu, pada hari kiamat, ialah sebuah keadilan. Timbangan pada hari kiamat kelak adalah menunjukkan akan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuhu, dan siapa saja yang kebaikannya itu berat daripada kejelekannya, dosa-dosanya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Itu diantara dalil dari Al-Quran. Kemudian selanjutnya dalil dari hadis Nabi SAW, yaitu hadis bitaqah namanya. Hadis bitaqah. Hadis bitaqah ini selembar kartu. Ya, selembar kartu. Hadis ini masyhur di kalangan para ulama. Ya, hadis ini masyhur di kalangan para ulama. Apalagi kalau orang sudah membahas kitab tauhid, itu ini disebutkan hadis bitaqah. Ya, kitab tauhid. Ini tentang tauhid. Rasulullah SAW mengisahkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan membebaskan, menyelamatkan seseorang dari umat Nabi SAW di hadapan seluruh makhluk. Akan membebaskan seseorang dari umat Nabi SAW di hadapan seluruh makhluk. Dan akan ditampakkan untuk seseorang ini 99 catatan amalannya. Satu catatannya itu seluas mata memandang. Lihat berapa banyak amal yang dicatat pada hari itu. Berapa banyak amalan yang telah dicatat oleh para malaikat yang akan ditampakkan. Ya, satu catatan itu seluas mata memandang. Lihat di sini ditampakkan 99 catatan amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepadanya, "Apakah engkau akan mengingkari sesuatu dari catatan-catatan ini? Apakah para malaikatku yang bertugas mencatat amal menzalimimu?" Dia menjawab, "Tidak, wahai Rabbku." Seorang ini menjawab, "Tidak, wahai Rabbku." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Apakah engkau memiliki uzur, alasan atau kebaikan?" Orang tersebut pun bingung. Ya.
Kemudian dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Dia mengatakan tidak. Allah kemudian berkata, justru engkau memiliki satu kebaikan di sisiku. Lihat, seandainya 99 itu, ya 99 catatan, yang satu catatan itu sejauh mata memandang luasnya, seandainya itu semua adalah kejelekan, dosa-dosa kita, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Justru engkau memiliki satu kebaikan di sisiku. Apa kebaikan itu? Tidak ada sedikit pun kezaliman yang akan menimpamu pada hari ini. Kebaikan itu adalah satu kartu, yaitu bitaqah miliknya, ya, kartu milik orang tersebut yang ada padanya ucapan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Semua orang yang mati di atas tauhid pasti memiliki bitaqah ini. Ya, semua orang yang mati di atas tauhid maka pasti memiliki kartu dua kalimat syahadat ini. Ya, kartu dua kalimat syahadat ini. Allah Subhanahu wa taala menjawab, sungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Kemudian diletakkan lembaran-lembaran tersebut di salah satu timbangan, sedangkan kartu itu diletakkan sisi timbangan lainnya. Lihat, 99 di sini di mata timbangan yang satu, yang satunya satu kartu saja yang tulisannya dua kalimat syahadat, ya, maka yang paling berat adalah yang satu kartu itu paling berat. Nah, satu kartu ini, bitaqah yang tulisannya dua kalimat syahadat ini, akan menjadi paling berat di antara 99 misalnya, itu karena tauhid. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan ikhlas. Kan sudah kita bahas, mungkin sudah dijelaskan di sini oleh ustaz-ustaz yang lainnya, bahwasanya tauhid, kalimat la ilaha illallah itu punya kunci, punya syarat. Ya, punya syarat. Di antaranya ikhlas, menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, wahai hambaku, kalau engkau datang kepadaku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, maka aku akan membawa ampunan sepenuh bumi pula, selama engkau tidak syirik. Ini, ya, selama dia mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang harus difahami adalah bukan hanya mengucapkan saja, tapi memahami, mengamalkan dua kalimat syahadat tersebut. Itu akan menjadikan dia berat. Ya. Dalil yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu setengah dari iman. Ini hadis yang sahih, ya. Adapun an-nazafatu minal iman itu hanya kata-kata hikmah mungkin, ya. Katakanlah itu kata-kata hikmah. Ya. Tapi itu bukan dari hadis, ya, bukan keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih adalah ini, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi mizan. Alhamdulillah saja itu akan memenuhi mizan. Tahukah kita satu mata timbangan kelak di akhirat itu luasnya seluas langit dan bumi? Satu mata, satu neraca itu, satu neraca timbangan itu luasnya seluas langit dan bumi. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Alhamdulillah. Karenanya jemaah hormati Allah Tabaraka wa Taala, kalau kita terluput dari membaca Al-Quran, jangan lalai dari mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Karena zikir yang paling afdal setelah membaca Al-Quran adalah, ya, zikir yang paling afdal setelah zikir baca Al-Quran adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Selanjutnya jumlah mizan untuk menimbang amalan kelak di akhirat. Berapa sih jumlah timbangan? Apakah setiap umat itu punya timbangan? Umat Nabi Muhammad, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya alaihi wassalatu wassalam, apakah semuanya mereka itu punya timbangan sendiri-sendiri? Ya. Kalau kita melihat dalil-dalil, ya. Contohnya di sini dalam surah Al-Anbiya 47, wa nadha'ul mawazina. Di sini disebut dengan kata plural, ya, kata yang banyak, timbangan-timbangan. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan, mawazina. Dalam hadis disebutkan tadi, walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan, bukan timbangan-timbangan. Disebut tunggal, mizan tunggal. Jadi ada dalil menyebutkan timbangan-timbangan, ada juga dalil menunjukkan satu timbangan. Ya. Maka di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, para ulama mengatakan bahwasanya al-mawazin itu maksudnya adalah amalan-amalan atau sesuatu yang akan ditimbang itu banyak. Al-mawazin yang tadi bentuknya plural, ya, sesuatu yang akan ditimbang itu banyak. Kemudian yang disebut dengan tunggal tadi, mizan, satu timbangan, itu adalah timbangannya, ya. Jadi timbangan itu kelak hanya satu saja, ya, hanya satu saja. Namun yang ditimbang itu banyak, ya. Jadi seperti itu para ulama mengkompromikan dalil-dalil di atas, ya. Kemudian selanjutnya ciri-ciri timbangan, ya. Sifat-sifat timbangan itu seperti apa? Ya. Ciri yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya timbangan itu punya dua kifah, ya, dua mata timbangan, ya, dua mata timbangan. Yang satunya tadi dijelaskan dari hadis bitaqah dalilnya, ya. Satunya adalah 99 amalan, yang satunya adalah kartu bitaqah itu, ya, kartu dua kalimat syahadat. Jadi di sini menunjukkan timbangan di akhirat kelak itu ada dua mata timbangannya, ya, ada dua mata timbangannya. Kemudian juga disebutkan ada lisannya. Lisan di sini maksudnya bukan lidah, ya. Lisan di sini maksudnya adalah ada katakanlah misalnya ada ininya, batangnya itu, ya, ada batangnya. Jadi di sini, ya, di sini batangnya, kemudian di sini ada timbangan-timbangan, ya. Nah, hanya itu saja sifat timbangan yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang kalau kita persisnya seperti apa, Allah a'lam, ya, kita tidak tahu. Karena ini perkara gaib. Ya. Kemudian selanjutnya, apa saja yang akan ditimbang? Apa saja yang akan ditimbang? Nah, di sini juga perkara akidah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya dalam masalah akidah juga ada perselisihan para ulama. Enggak boleh kita mengatakan mutlak tidak ada perselisihan para ulama dalam masalah akidah, enggak boleh. Ya. Yang enggak ada perselisihan dalam masalah akidah dalam masalah akidah adalah perselisihan, tidak ada perselisihan dalam masalah-masalah besar. Ya, dalam masalah-masalah besar dalam perkara akidah. Misalnya tadi mizan, ini enggak ada perselisihan para ulama, adanya mizan. Ya. Adapun nanti di bawah-bawahnya, masalah-masalah di bawah perkara mizan ini akan ada seperti ini. Ya, apa saja yang akan ditimbang. Nah, di sini juga perselisihan para ulama. Seperti juga kita jelaskan kemarin.
Tidak ada perselisihan para ulama tentang orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada perselisihan para ulama. Namun yang ada perselisihan para ulama adalah ya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah atau tidak? Ya, ketika Mi'rajnya itu. Nah, itu ada perselisihan para ulama. Namun sekali lagi perselisihan seperti ini ya tidak wajib diketahui oleh orang-orang awam. Ya, tidak wajib diketahui oleh orang-orang awam. Yang hanya dia wajib mengetahuinya adalah tadi perkara-perkara yang besar tadi. Ya. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat. Adapun Al-Hafiz Imam Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullah taala, dia berpendapat bahwasanya yang akan ditimbang itu ada 3. Yang pertama adalah amal yang baik dan yang buruk. Amal kita akan ditimbang. Dan ini juga nanti orang-orang Mu'tazilah mengingkarinya. Orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang Mu'tazilah mengingkari nggak ada timbangan kelak, nggak ada timbangan itu. Yang timbangan itu maksudnya adalah keadilan Allah, kata dia. Bukan timbangan, bukan. Nggak ada jasadnya timbangan itu, kata mereka orang-orang Mu'tazilah. Ya, kenapa mereka berpendapat demikian? Karena mereka berpikir atau berdalil dengan akal, menuhankan akal. Ya, seperti orang-orang liberal ya, mereka mengatakan yang butuh timbangan itu adalah tukang sayur, kata dia. Ya, adapun Allah nggak butuh timbangan, kata mereka. Ini karena akal mereka. Ya, mengalahkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang pertama yang akan ditimbang menurut pendapat sebagian ulama adalah amalan. Ya. Jadi amalan kita kelak itu akan berjasad. Amalan sholat kita, puasa kita, zikir kita, dan semua bacaan Quran kita akan berjasad. Ya, akan berjasad. Itu akan ditimbang kelak. Ya. Dalilnya dalam surah Zalzalah ayat 6-8. Kemudian juga dalilnya adalah kalimatani khafifatani thaqilatani atau khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang dicintai Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, kemudian ringan di lisan kita, berat diamalkan. Ya. Coba kita renungkan hari ini, pernahkah kita membaca ini? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Jarang kita baca ini, jemaah. Jarang. Ya. Padahal kata Rasulullah di sini khafifatani 'alal lisan. Ringan di lisan. Tapi berat untuk mengamalkan. Karena dosa kita banyak. Ya. Dosa yang menjadikan kita berat untuk mengamalkan perkara ibadah yang itu ringan. Saqilatani fil mizan, kemudian berat di timbangan. Ini dalilnya ya. Berat di timbangan. Ya, jadi amalan bacaan subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu berat dalam timbangan. Ini dalil pertama. Ya, dalil yang kedua, ya. Kemudian dalil yang kedua yang akan ditimbang adalah catatan-catatan amalan yang telah dicatat oleh para malaikat itu. Dalilnya mana? Dalilnya hadis bitaqah tadi. Kartu tadi, hadis kartu 2 kalimat syahadat tadi. Yang ketiga yang akan ditimbang adalah orangnya. Kita sendiri, badan kita sendiri. Ya. Kelak akan datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat akan didatangkan seorang yang sangat gemuk dan besar. Seorang yang sangat gemuk dan besar. La yazinu indallah janaha ba'udah. Ya. Orang yang gemuk dan besar ini ternyata beratnya di sisi Allah tidak lebih dari berat sehelai sayap nyamuk. Ya. Jadi sehelai sayap nyamuk itu lebih berat daripada orang tadi. Orang gemuk besar tadi karena dosanya. Karena saking banyak dosanya. Ya. Ini dalil bahwasanya yang akan ditimbang adalah orangnya. Begitu juga dalilnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah ketika sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu
menaiki sebuah pohon atau ketika sedang mengambil ranting dari pohon untuk bersiwak, untuk siwak. Kemudian datanglah angin yang menjadikan kain atau baju atau kain yang menutupi betis sahabat Abdullah bin Mas'ud tersingkap karena angin tersebut. Kemudian para sahabat yang di bawah pun tertawa melihat betis sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kalian tertawa? Para sahabat bertanya, saya tertawa karena saking kurusnya betis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi SAW? Betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud kelak kalau ditimbang maka itu lebih berat daripada langit dan bumi. Ya, betisnya sahabat, lihat betisnya saja, masya Allah, beratnya bukan main. Ya, betisnya saja, apalagi orangnya. Ya, itu para sahabat. Ini dalil juga bahwasanya orangnya akan ditimbang juga. Adapun pendapat ulama yang lain adalah mereka mengamalkan semua hadis ini, ya, memakai semua hadis ini, namun mereka berpendapat bahwasanya setiap orang si A yang akan ditimbang adalah amalannya, si B yang akan ditimbang adalah catatannya, kemudian si C yang akan ditimbang adalah tadi orangnya. Ya. Jadi seperti itu cara berpikirnya para ulama tentang hal ini untuk menggabungkan semua hadis ini. Kadang orang yang akan ditimbang adalah seorang hamba itu yang akan ditimbang adalah amalannya. Kadang yang lain akan ditimbang adalah buku catatannya. Kadang yang lain akan ditimbang adalah orangnya sendiri. Ya. Namun yang kita fahami di sini adalah ya kita yakini saja dari hadis-hadis ini, ya, karena hadis-hadisnya sahih. Yang akan ditimbang adalah orangnya, yang akan ditimbang adalah catatan amalnya, yang akan ditimbang adalah amalannya itu sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya amalan yang akan memenuhi atau yang akan memberatkan timbangan. Jadi secara umum semua amal ibadah kita itu akan memberatkan timbangan kita. Ya. Namun ada secara spesifik disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada beberapa perbuatan ibadah, amal ibadah yang itu disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemberat timbangan kita kelak di akhirat. Yang pertama tadi, ya, ucapan 2 kalimat syahadat yang benar dan ikhlas dari hatinya. Hadis bitaqah tadi, hadis bitaqah. Ya. Walaupun seperti ini jemaah, ada sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya setiap orang itu wajib untuk memperbaharui syahadatnya. Ya, ini sebagai ulama Syafi'iyah, namun nggak ada dalilnya. Ya, karena kita sudah terlahir Islam, ya, nggak perlu kita memperbarui syahadat kita, kecuali kalau murtad, iya zambillah. Ya, jadi tidak ada dalil yang berkeyakinan demikian. Jadi ingat 2 kalimat syahadat kita akan berat kelak kalau kita amalkan, ya, kalau kita ilmui dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah akhlak yang baik. Akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asqala syai'in fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah khuluqun hasanun." Sesungguhnya sesuatu yang paling berat yang akan diletakkan dalam timbangan amalan seorang pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dan akhlak para jemaah, jangan kita berpikir kalau ada kata akhlak itu kita hanya fokus ke akhlak ke orang lain saja, sesama, akhlak sesama. Tidak. Akhlak yang paling besar adalah akhlak kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada Allah apa? Tauhid. Akhlak kepada Nabi apa? Menjauhi bid'ah. Akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, itu akhlak.
Kemudian baru akhlak kepada orang lain, terutama orang tua kita. Setelah itu, ya, baru ke orang lain. Syekh Abdul Razak Hafizallahu Ta'ala mengatakan bahwasanya di antara rukun akhlak itu pertama, la taghdab, jangan marah. Orang yang marah akan hilang akhlaknya. Orang yang sedang marah akhlaknya akan hilang. Ya, akhlak, misalnya akhlak kepada istrinya hilang, ya, karena marahnya dikit-dikit talak. Ini sering kita ungkapkan, dikit-dikit talak, ya, karena terjadi ini jemaah, terjadi. Saya berapa sering di Japri seperti itu, ya, Ustadz, saya barusan ditalak, Ustadz, saya udah ditalak berapa kali ini ya, gitu. Saya udah sering di Japri seperti itu, ya, dikasih jawaban malah benci, nah, gitu kan. Ya, jadi itulah taghdab, jangan marah, ya. Jangan marah. Kemudian rukun yang kedua adalah hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara bentuk Islamnya orang itu baik adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Jadi syaitan, jemaah kita, syaitan itu nggak akan bisa mengganggu kita untuk syirik. Karena kita bertauhid, alhamdulillah. Ya, kalau nggak bisa, ke dosa besar dia, dosa besar. Kalau kita nggak bisa diganggu dalam dosa besar, untuk mengerjakan dosa besar, dia kembali ke dosa-dosa kecil. Kalau nggak bisa juga, dosa kecil nggak bisa juga, maka syaitan, ya, akan menjadikan kita berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Ya, ini yang banyak kita lakukan. Ya, syaitan tidak bisa menjerumuskan kita ke syirik, nggak bisa. Dosa besar juga nggak bisa, misalnya. Kemudian dosa-dosa kecil juga nggak bisa. Namun yang lebih, ya, yang lebih rentan lagi adalah ini. Kita akan dijadikan sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Ketahuilah jemaah, di antara bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjauhi kita, berpaling dari kita, kita disibukkan dengan perkara yang mubah. Di antaranya perkara game. Sibuk dengan perkara game, sehingga kita sibuk, ya, tersibukkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya main HP, ya, buka-buka, ya, medsos sekarang ini, ya, misalnya tersibukkan dengan itu, ya, kita pun sibuk dari membuka Al-Quran. Itu gangguan syaitan, ya. Dan perkara-perkara yang lainnya, makan minum misalnya, disibukkan dengan makan minum. Kemudian juga misalnya apa lagi, ya, semua contoh-contoh yang perkara-perkara yang mubah, ya. Ini diantara yang lebih rentan untuk orang-orang salafi di zaman sekarang, ya. Kita semua, kita lebih rentan diganggu syaitan untuk berlebih-lebih dalam perkara yang mubah, sehingga kita menjauhi dari yang lebih penting dari hal itu, ya. Sebenarnya ada 4 rukunnya, yang saya ingat ada 2 itu, ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah di antara yang beratkan amal ibadah, ya, adalah zikir tadi, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya. Ini terutama, ya, kalau kita lagi di lampu merah, ya, zikir lah. Ya, atau ulang-ulang hafalan di lampu merah, ya, atau zikir atau salawat, apalagi malam Jumat atau hari Jumat, penuhi dengan salawat, ya. Bukan buka HP di antara kita, ya. Biasanya kita buka HP, ya kan, sambil nunggu ini lampu merah. Iya.
Itulah kita jemaah. Banyak kekurangan kita. Kemudian juga adalah alhamdulillah, kata alhamdulillah. Ya, kata alhamdulillah. Yang keempat, memelihara kuda untuk berjihad di jalan Allah. Nah, ini juga amalan yang memberatkan timbangan. Memelihara kuda untuk berjihad di jalan Allah. Man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan biwa'di fa inna shib'ahu wa riyahu wa warathahu wa bawlahu fi mizani yaumal qiyamah. Masyaallah, ya. Barang siapa yang melihara dan mempersiapkan seekor kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan janji, ya, maka kenyangnya kuda tersebut, ya, kotorannya, air kencingnya, ya, itu juga kelak akan menjadi kebaikan-kebaikan yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Ya, kalau melihara kuda dengan niat itu, ya, dengan niat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat berkuda bukan untuk sehatnya aja, ya. Ya. Jadi jamaah, semua olahraga yang sekarang kan lagi viral olahraga, ya kan. Kalau nggak Covid nggak ada olahraga, ya. Ya. Jadi lagi olahraga. Jadi kalau ada olahraga misalnya manah misalnya, kemudian apalagi lari, sepeda, ya. Jadi niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hal itu menjadikan kita sibuk dari menuntut ilmu, sibuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan itu lebih banyak waktunya daripada yang lainnya. Jangan kita lebih semangat itu daripada semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini masih ada syubhat-syubhat yang belum kita bahas. Insyaallah kita akan bahas di pekan depan, ya, insyaallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.